takutnya nanti takut tidak tahu akan peninggalan-peninggalan sejarah yang sebenarnya. Oh, jadi itu yang menjadi sebuah apa ya, kayak punya kesadaran tersendiri ya kan Do ya tentunya ya. Oke. Dan kita kaitkan tentunya dengan tema kita di siang hari ini kan Do, adalah mengenai museum tadi kan Do. Nah ini kan kita berharap tentunya museum ini bisa menjadi salah satu destinasi wisata sejarah ya, yang tentunya tidak akan lekang oleh masa. Nah kalau ngomongi tentunya tentang museum Dewe, ini Kando Dewe kan sudah dari tahun 2000 berapa tadi? 2010 ya. Ini menjadi kepala museum. Nah ini kira-kira apa yang menjadi mimpi kita? Museum itu sebagai destinasi sejarah itu yang tidak lekang oleh masa itu bisa terrealisasi atau tidak nih Kando? Kalau menurut pendapat Kando? Terima kasih. Museum itu kita harus benar-benar melihat ada apa potensi yang ada di museum itu. Berikutnya bagaimana kita mempromosikan museum itu adalah tempat yang mengasihkan, bukan tempat yang menakutkan. Mengasihkan ya. Selama ini kan orang-orang banyak menganggap museum itu tempatnya serem dan menakutkan dengan barang-barang peninggalan kuno. Nah, kami ketika saya menjadi kepala museum, kami mempunyai pemikiran bagaimana museum ini sebagai tempat yang menyenangkan dan tempat mengasihkan. Nah, pertama-tama kami buat bagaimana museum itu masyarakat dan anak sekolah dan mahasiswa dan turis asing supaya dia berkesan ke museum. Nah, kita buat museum itu sebagai destinasi pariwisata yang benar-benar mengasihkan. Kita buat sejarahnya yang sebenarnya. Kita buat di dalam tata pamer itu bagaimana orang itu tahan berlama-lama di dalam tata pamer itu. Nah, setelah itu kita perbanyak koleksi-koleksi yang ada di masyarakat. Alhamdulillah ketika saya menjadi kepala museum, kami mendapat koleksi lebih dari 6.000 ya, dikasih cuma-cuma oleh masyarakat. Koleksi? Ya. Apa saja itu koleksi-koleksi yang didapat dari masyarakat? Itu banyak, berupa pedang, berupa keris. Itu peninggalan-peninggalan dari sejarah? Peninggalan sejarah. Ada masa Sriwijaya, ada masa Kesultanan Palembang, dan ada masa-masa atau pusaka-pusaka yang disimpan oleh keluarga. Dan ada juga temuan-temuan dari Sungai Musi. Nah, tadi kan Kanda sempat menyinggung bahwa kan kita mengharapkan agar tentunya yang namanya museum ini menjadi salah satu destinasi sejarah. Jadi masyarakat itu terkhususnya generasi muda nih Kando, ya kita berharapkan karena kita yang ini akan bergeser nih, pasti anak-anak muda nih yang akan terus maju ke depan untuk melanjutkan, gitu kan. Berjuang tuh jas merah, jangan pernah lupakan sejarah, gitu kan. Nah, salah satu sejarah yang bisa kita kulik itu kan tentunya dari museum. Nah, untuk menarik minat, gitu kan, daripada ini tadi Kando sempat menyinggung bahwa dalam pandangan mungkin banyak masyarakat bahwa kalau ke museum itu lebih kepada menakutkan, menyeramkan atau apa aja itu ya. Nah, ini macam mana cara untuk mengubah paradigma pemikiran ini sehingga membawa nuansa baru khususnya untuk para generasi muda ini akhirnya payo kita liburannya kita ke museum bahe jadi. Nah, pertama kita buang dulu image museum menakutkan itu kita buang jauh-jauh. Nah, dengan cara yang pertama kita adakan event. Oke. Nah, di museum itu kami setiap tahunnya paling sedikit ada puluhan event yang kami selama Kanda menjabat dulu ya. Setiap tahun ya paling sedikit. Yang pertama event LCC. Apa tuh LCC kan? Lomba cerdas cermat. Museum tingkat Sumatera Selatan. Sudah itu lomba sang juara, yang itu diikuti oleh anak-anak SLTA Sumatera Selatan. Lomba apa sejarah? Lomba ini cerdas cermat. Cerdas cermat, oke. Yang isinya itu
di situ tentang sejarah, tentang pariwisata, tentang budaya kita, dan di dalam lomba itu mengasihkan, bukan tegang. Artinya begini. Ada game-game kayak itu ya? Ada game-game itu, ada lagu-lagu. Jadi peserta itu kami wajibkan setiap sekolah itu mengirim 100 orang. Jadi artinya ketika kaitannya dengan ini kan kita untuk bisa menarik anak-anak muda, terusnya pelajar untuk bisa berkunjung ke museum itu dan mencintai museum nantinya itu adalah dengan cara seperti yang Kanda sebutkan tadi. Jadi artinya ada kerjasama antara pihak sekolah atau mungkin Dignas. Nah, kita secara organisasi kita banyak kerjasama. Yang pertama kita kerjasama dengan Dignas, dengan universitas, dengan apa namanya masyarakat ini yang peduli dengan museum. Nah, disitulah kita banyak kita temui. Nah, selama ini masyarakat walaupun mereka dekat dengan museum rumahnya, belum tentu mereka pernah ke museum. Mereka pernah ke museum. Nah, ketika Pagak baik rumahnya. Barak baik rumahnya. Iya. Jadi dengan adanya event-event itu kan orang-orang itu ingin tahu mengapa di museum itu sangat ramai. Jadi akhirnya dengan ingin tahu itu mereka berkunjung ke museum. Nah, setelah mereka berkunjung ke museum, apa yang mereka di dalam pemikiran mereka itu bahwa museum itu menakutkan itu hilang, sirna. Ketika mereka berkunjung ke museum, nah disitulah kami mensiasati membuat spot-spot foto. Iya, biasanya kan wong tuh nak nyari apalagi muda-muda Instagramable. Pokoknya kalau pacak sedikit ini nak dianu ke di TikTok, di Instagram gitu kan. Jadi dengan adanya spot-spot foto itu banyak, tapi kita tidak meninggalkan sejarah. Nah, dalam spot-spot foto itu kita buat umpamanya rumah limas, rumah yang ada di daerah Kumbring, rumah yang ada di daerah Oki, rumah yang ada di daerah Lahan. Nah, itu kan kita bisa memberi edukasi kepada anak-anak dan mahasiswa bahwa kita mempunyai rumah-rumah lama yang sangat unik. Ya. Oke, jadi artinya segala hal sudah diupayakan untuk bisa tentunya menarik ya minat daripada khususnya generasi muda. Dan kalau ini kan sudah berlangsung dari ketika zaman Kando masih menjabat seperti itu kan, itu ada perubahan, maksudnya tingkat kunjungan Kando. Alhamdulillah. Jadi sejak kita ubah dengan edukasi itu kunjungan naik sampai 300-400%. 300 sampai 400%. Itu pernah kami menyelenggarakan lomba mewarnai tingkat anak-anak PAUD. Iya. Itu yang berkunjung ke museum itu pada hari itu sampai 8.000 kalau nggak salah. 8.000 pengunjung. Oke. Ya, jadi di museum mana itu kan? Museum negeri. Sampai 8.000. Nah, kebetulan alhamdulillah pada saat itu Pak Gubernur Sumatera Selatan yang membuka acara itu pertama kali beliau pada saat itu diangkat menjadi gubernur yang pertama kali pada saat itu beliau sangat terkesan karena raminya tadi ya rami itu yang luar biasa. Jadi untuk melewatkan Badan Saru pada saat itu. Saking sempitnya jadi rami ya tadi. Alhamdulillah. Oke. Nah, setelah dari itu kan apakah ada peningkatan lebih lanjut tentunya dengan tingkat kunjungan? Terus artinya kita karena kita kan berharapnya berkesinambungan nih kan gitu kan. Berkesinambungan. Paling tidak dalam 1 bulan itu kita buat event. Lomba menari, lomba baca puisi, lomba mulai dari mahasiswa, dari wartawan, dari itu kita buat lomba supaya mereka tahu bagaimana museum itu adalah tempat yang menyenangkan. Jadi artinya lomba tidak identik harus ada di mall atau di apa, tetapi dengan adanya di museum itu akan meningkatkan tingkat kunjungan daripada tentunya dan juga rasa cinta gitu. Nombor kedua rasa cinta dari PAUD, apalagi ini tadi disebutkan dari PAUD nih, mulai dari PAUD kan ya itu kan. Dari anak SD, dari SMP, dari SMA, dari anak mahasiswa dan para dosen-dosen sendiri. Guru-guru.
Nah, kalau misalnya untuk kunjungan daripada tentunya museum ini Dewek, kita kan berharapnya museum bisa menjadi destinasi wisata yang bisa dikunjungi setiap saat nih kan Do. Mas apalagi pas lagi libur-liburan. Kan liburan kita Palembang ini kan termasuk wilayah yang tempat untuk kunjungan wisata yang macam nak ke pantai kapal kan ndak do itu kan. Jadi kan kita ke destinasi wisata sejarah seperti itu kan. Nah, salah satunya mungkin kita berharapnya ada di museum itu dewe itu kan do itu kan. Nah, apa sih sebenarnya yang menjadi tantangan nih kan do untuk bisa sampai ke depannya agar tingkat kunjungan daripada pengunjung ke museum ini semakin meningkat seperti itu. Jadi untuk saat ini di Palembang, kita tidak menutup kemungkinan bahwa yang tempat kunjung yang siap itu adalah Museum Negeri Sumatera Selatan. Jadi setiap orang turun dari pesawat, pertama kali mereka ke museum dulu, karena museum itu yang paling siap untuk menerima tamu-tamu dari luar, baik secara tempat wisatanya, ilmu pengetahuannya, dan tempat-tempat objek sejarah-sejarahnya. Nah, selanjutnya untuk ke depan harus banyak event-event di museum dan publikasi. Ya. Kenapa selama ini apakah masih dirasakan kurang publikasi? Nah, pada awalnya museum ini agak tertutup. Oke. Jadi dianggap uang macam uang kutu buku yang galak ke museum gitu kan. Benar. Jadi setelah itu kita publikasikan Nah, banyak teman-teman dari dari usaha-usaha lain yang usaha hiburan, usaha wisata itu mengajak kami kerjasama. Nah, dari situ kan. Itu suatu hal yang menarik nih. Ya benar. Jadi baru-baru ini setelah saya pensiun, itu Bank Indonesia itu bekerja sama dengan Museum Negeri Sumatera Selatan, merenovasi rumah limas dan membuat game-game yang ada di museum itu supaya menarik. Alhamdulillah, terima kasih dengan Bank Indonesia telah memfasilitasi museum. Saya mengharap ke depan tolong dibantu kembali. Oke, nah dulurku tentunya para pendengar ya, silakan baik kalau misalnya baik ini dari Palembang Dewe ataupun juga mungkin pendengar dari Belajar Sumba ya yang ingin bertanya langsung melalui line telepon 0711351656 atau bisa melalui WhatsApp Perumpat dari Palembang di 0897 7884 ya. Jadi kalau misalnya melalui WhatsApp kita juga bisa bacakan ya di 089778848884. Oke, karena kita bakal lanjutkan lagi, tapi kita bakal dengarkan dulu ada lagu pilihan dulu yang sudah kita persiapkan untuk siang hari ini ya. Kita bakal dengarkan dulu ada Bukit Siguntang Ulu Melayu bakal kita dengarkan dulu dan kita akan kembali setelah lagu pilihan berikut ini. Purnama sinari maya pada dalam kilau selaksa cahaya sang sapurba tiba di bumi warna disambut dengan sukacita cahaya bulan cerlang cemerlang
cempaka jadi mahkota, lahirlah putra sang nila utama, penerus rumpun pewaris tahta. Tajam pedang, tajam belati, kuasa si anak negeri, patalah tumbuh hilang berganti, takkan melayu hilang di bumi. Bukit seguntang ulu Melayu sudah termasyhur sejak dahulu. Bukit seguntang ulu Melayu, aduhai akan terkenang selalu. Bukit seguntang ulu Melayu sudah termasyhur sejak dahulu. Bukit seguntang ulu Melayu, aduhai akan terkenang selalu. Bukit seguntang ulu Melayu sudah termasyhur sejak dahulu. Bukit seguntang ulu Melayu, aduhai akan terkenang selalu. Oke, masih di 88,4 MHz Perumpat RRI Palembang, Surabaya, Sumatera Selatan ya. Dodolurku di mana be berado. Masih di acara Budaya Belajar Sumba ya. Ento dodolur ya turibe kalau nak bergabung di line telepon 0711 351656 ya. Di siang hari ini bisa juga melalui WhatsApp ya di 0897 7884 884 bersama narasumber kita ini ada kakando kami Haji Chandra yang merupakan tentunya ketua ini tadi ketua Forum Sejarah ya Kando dan dipersilakan baik dulur bahasan kita mengenai adalah museum sebagai destinasi sejarah yang tak lekang oleh masa. Nah Kando, kalau ngomongi masalah museum ini kita berharap ini menjadi destinasi sejarah yang tidak lekang oleh masa. Nah untuk museum Dewe ini Kando, kira-kira ada tidak spesifikasi daripada museum? Terima kasih. Museum ini terbagi dari dua museum. Yang pertama museum umum. Museum umum. Nah museum umum ini adalah kalau di Sumatera Selatan ini adalah Museum Negeri Sumatera Selatan. Oke, museum umum. Dan Museum Sultan Muhammad Adnan II itu museum umum. Oke, SMB dan Museum Negeri Sumatera Selatan. Museum Negeri Sumatera Selatan tuh yang di kilometer 5 atau kilometer 6 itu. Oke. Nah, terus yang khusus? satu lagi adalah museum khusus. Museum khusus ini yang berkaitan misalnya Museum Sriwijaya.
Mm-mm. Nah, jadi koleksinya itu cuma satu koleksi. Adalah peninggalan Sriwijaya umpamanya kan Oh, yang seperti di mana tuh? di Taman Purbakala. Taman Purbakala. Ya. Oke, haha. Nah, itu ada Itu yang museum khusus ya? Monumen Perjuangan. Monumen Perjuangan. Oh, Nah, yang di iya, Montpera. di Montpera. Itu masuk khusus. Masuk khusus. Oke, Karena Montpera. koleksinya bersifat koleksi perang. Koleksi perang. Kemerdekaan kan. Mm-mm. Nah, ada lagi Museum Akagani. Museum Akagani itu museum khusus juga karena koleksinya tentang peninggalan Akagani. Oke, jadi artinya dari berdasarkan spesifikasi yang Kando sebutkan tentang museum ini tadi ada museum umum seperti Sultan Mahmud Badarudin, kemudian juga Sumatera Selatan tadi. Artinya koleksi-koleksi yang ada di museum umum itu artinya secara keseluruhan menyeluruh begitu atau seperti apa nih pembedanya dengan yang khusus? Jadi kalau museum umum koleksinya tuh umum, dia tuh mulai dari peninggalan sejarah, budaya, seni, mulai dari zaman prasejarah, zaman sejarah, zaman batu dan zaman kemerdekaan. Oke, jadi dari berbagai macam zaman ada di situ. Jadi itu bisa artinya bisa mendapatkan masyarakat ataupun juga anak-anak, kalaupun misalnya kita ajak anak-anak sekolah, itu bisa mendapatkan edukasi. Edukasi di sana ya. Mendapatkan edukasi. Nah, kemudian kalau untuk tingkatannya Dewi kan ada tidak untuk masalah museum ini? Nah, museum ini kalau dia di Jakarta itu ada museum nasional. Museum Nasional, Monas tadi? Bukan, Museum Gajah. Oh, Museum Gajah. Museum Gajah. Kalau dulu Museum Gajah kalau dulu. Nah, sekarang namanya Museum Nasional. Museum Nasional, Nah, oke. dia museum itu koleksinya itu ada semua koleksi seluruh Indonesia di museum. Koleksi seluruh Indonesia. Ya, di Museum Nasional itu. Nah, termasuk koleksi dari peninggalan Sriwijaya ada di Museum Nasional umpamanya prasasti Talang Tuo, prasasti Kedukan Bukit itu ada yang aslinya ada di situ semua. Di Museum Nasional. Di Museum artinya Nasional. kalau dia nasional kan artinya di seluruh Nusantara tuh dia punya simpanan koleksinya. Iya. Oke. Jadi mulai dari Aceh sampai Papua, Museum Nasional itu koleksi itu ada di situ semua. Yang ini, termasuk kita yang di Sumatera Selatan pun ada di sana. Di Sumatera Selatan banyak di sana. Yang kita tahu aja, yang prestasi ini semuanya di Museum Nasional. Semua ada di Museum Nasional. Yang asli ya. Termasuk yang Kedukan Bukit. Ya, Kedukan Bukit, prasasti Talang Tuo, Talaga Batu kan. Itu yang aslinya di Museum Nasional Di Museum semua. Nasional. Tapi yang replika ada di museum kita. Oke. Nah, tadi kan tingkatannya tadi diawali dengan Museum Nasional. Kemudian Museum Provinsi. Provinsi. Museum Provinsi ini apakah yang masuk dalam museum umum yang ada di kita sini? Nah, Museum Provinsi ini adalah Museum Negeri Sumatera Selatan atau Museum Bala Putralewa. Oke. Koleksi Museum Negeri Sumatera Selatan ini itu mencakup semua koleksi yang ada di kabupaten kota. Misalnya temuan daripada dari pagar alam. Yeah. Itu ada megalit. Temuan dari Lubuk Linggau itu ada patung Buddha. Temuan-temuan dari daerah lain di Oki. Ada macam-macam itu. Ada pedati, ada macam-macam itu banyak teman-teman dan ada istiadatnya. Ada istiadat. Yang ada di kabupaten kota ini. Itu masuk di Museum Negeri Sumatera Selatan. Oke, itu yang di Museum Negeri Sumatera Selatan. Kemudian museum kabupaten atau kota. Kabupaten dan kota. Itu masing-masing dari kabupaten kota. Nah, kita contoh Museum Mahmud Badarudin. Oke. Nah, kalau Museum Sultan Mahmud Badarudin II itu yang ada di Di BKB. Di BKB. Itu koleksinya tuh koleksi Palembang semua. Koleksi Palembang semua. Koleksi Palembang semua. Yang ada di Palembang ini koleksinya di situ. Tapi dia tidak tapi untuk khususnya dia Palembang. Tapi bisa saja sebagai koleksi tambahan dia mengambil koleksi daerah lain boleh juga, tapi ini nggak jadi masalah. Jadi artinya kalau misalnya kita pengen tahu tentang beragam sejarah yang ada di Sumatera Selatan, itu artinya ke museum yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Jadi di Museum Negeri Sumatera Selatan itu lengkap. Dia mulai dari itu yang Bala Putra Dewa ya? Bala Putra Dewa. Mulai dari budaya, sejarah, seni itu lengkap di Museum Negeri Bala Putra Dewa. Untuk Sumatera Selatan. Itu Sumatera Selatan. Oke. Nah, ini kan kalau misalnya ngomong ke masalah jika ini
sejarah lah ya, ibarat katakan ini koleksinya ini kan itu kan harus dijago nih kan, harus dijago. Ini mungkin yang dilakukan oleh tentunya pihak dari museum sendiri agar dia tetap terjaga nih dari yang keasliannya. Tapi kan tadi replika ya kalau yang di ini, yang aslinya di ini kalau di nasional. Yang prasasti. Yang prasasti. Ya, prasasti. Karena pada saat itu kan di zaman Belanda kan itu dibawa ke Jakarta semua. Nah, untuk yang karena museum kita ini berdiri kan tahun 80-an. Tahun 80-an. Tahun 80-an. Jadi sudah dibawa ke Jakarta semua kan. Jadi kita buat replika-replikanya. Nah, ini supaya masyarakat tahu bahwa kita punya ini. Punya prasasti. Tapi banyak juga yang asli. Yang sekarang ini kan asli, rata-rata asli semua banyak kan. Itu. Jadi artinya masyarakat bisa melihat secara langsung tentunya barang-barang asli dari peninggalan-peninggalan tersebut. Bisa. Ya. Nah, ini bisa dapat kan ini kan koleksi-koleksi barang-barang museum itu gitu. Nah, itu koleksinya didapat dari mana kan Nah, gini. Nah, ini pengen tahu ya. Ini kita harus benar-benar teliti dan jeli. Teliti dan jeli. Ya. Oke. Jadi begini. Sejak saya jadi kepala museum, masyarakat ini tertutup dengan museum. Tertutup dengan museum. Jadi koleksi-koleksi ini kan masih kita menggunakan koleksi-koleksi yang lama, yang koleksi-koleksi jadul. Nah, saya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Palembang ini banyak temuan-temuan Sungai Musi itu mulai dari masa Sriwijaya sampai masa Kesultanan. Nah, di situ juga banyak ditemukan di sungai-sungai Musi itu keramik-keramik mulai dinasti Tang, dinasti Ming, Sung dan Song. Nanti pada masa-masa tertentu. Masa-masa tertentu, ya. Oke. Jadi keramik yang paling tua itu masa dinasti Tang, itu abad keempat. Nah, kita di museum itu pada saat itu masih belum punya ini kan. Akhirnya saya mengadakan pendekatan dengan para kolektor, para penyelam, tapi tidak semudah membalik telapak tangan. Nah, karena macam ini, mereka itu kan selama ini ditakut-takuti. Nah, itulah yang menjadi masyarakat tuh jadi malas untuk menyerahkan. Nah, itu kan. Nah, jadi saya pertama kali mengadakan pendekatan dengan mereka. Mereka sembunyi-sembunyi. Rupanya dulu-dulunya teman-teman kita atau dari instansi-instansi ini kan selalu bilang itu salah, itu salah, itu salah. Nah, akhirnya barang-barang itu kan nanti kita tidak tahu barang itu akhirnya jatuh ke luar negeri. Nah, tapi dengan kita yang ada pendekatan, memberikan edukasi, memberikan pengertian kepada mereka bahwa peninggalan-peninggalan sejarah itu sangat berguna bagi anak cucu kita. Dengan barang-barang itu keluar, hilanglah satu sejarah satu generasi. Sejarah satu generasi. Okay. Nah, saya bilang begitu kan. Akhirnya dengan kesadaran kan. Nah, pada awalnya pada tahun berapa itu 2000 berapa? Secara kebetulan saya ketemu dengan penyelam dari Sungai Musi. Nah, ketika itu dia nunjukkan uang koin. Itu berapa karung itu. Iya. Nah, duit koin nih? Iya, duit koin. Duit dinasti Tang. Yang duit Cina itu kan. Nah, pertama kali saya beli. Nah, jadi dengan saya kiloan itu. Jadi 1 kilo itu cuma 15.000. 1 kilo 15.000. Saya beli secara pribadi. Ini saya bayar kan, minta berapa kilo. Nah, setelah itu saya kasih museum. Iya. Nah, dari saya kan ini bukan uang ini, bukan uang museum, uang saya pribadi kan. Nah, dengan ada pendekatan itu, rupanya ada kapal perahu di rumah itu kan. Perahu itu ditemukan di Sungai Musi. Masih ada uang koin uang ininya. Saya bilang, perahu apa ini? Ini Pak, perahu ini ditemukan Sungai Musi. Sudah diteliti oleh Balai Arkeolog. Ini di abad ke-7. Perahu tadi. Ya. Aku sayang barang ini. Kalau dikapar ke macam ini, enjok ke museum, Pak. Mau museum, Pak? Mau saya kan. Akhirnya begini, Pak, dengan syarat keamanan Bapak yang jamin, kedua biaya angkut Bapak yang bayar.
kata mereka. Kata mereka. Masuk, saya bawa ke museum. Dengan sewa mobil, akhirnya saya panggil arkeolog, media. Nah, jadi perahu itu di abad ke-7 rupanya kan, sudah hasil penelitian. Nah, yang mereka yang punya ini sering saya ajak ke kantor, Ke museum ya. ke museum kan, saya ajak makan bersama. Nah, dengan ada pendekatan itu mereka merasa memiliki akhirnya. Harus memiliki museum. Jadi adalah kabar, ada mau jual ada kemudi kapal yang panjangnya ini, panjang 8 meter kan. Nah, sudah itu ada lagi perahu ini. Nah, setelah itu banyak keramik ini kan, dari mereka itu kan. Nah, akhirnya koleksi museum ini jadi banyak dan bagus, yang bagus. Nah, yang ini orang kalau nyingok itu kan terpesona. Ada apa? Ini apa namanya? Seladon itu kan kalau harga pasarannya itu kalau yang bagus, yang tidak cacat itu harga satu buah mobil. Seladon. Ya, seladon itu. Nah, saya dikasih oleh mereka tuh, tapi ada agak retak-retak kan, nggak ada masalah. Karena itu museum kan. Iya, cuma koleksi ini kan. Itu museum kan. Nah Pak, kalau ini katanya kalau ini utuh Pak, harganya satu buah mobil. Nah, tapi yang ini lebih mahal juga pasti katanya. Nah, tapi alhamdulillah kami dikasih oleh mereka. Itu diserahkan secara cuma-cuma. Ada yang diserahkan cuma-cuma dan ada kami beri kompensasi untuk penghargaan mereka kan. Nah, itulah gunanya kita harus ada pendekatan tadi. Pendekatan tadi. Kedua ada lembaga yang ini yang bisa memberikan ganti rugi kepada mereka. Karena mereka itu penghidupan mereka. Oke. Jadi pencarian mereka juga ya. Jadi mereka itu yang nyelam di Sungai Musi itu kan. Awalnya mereka itu mencari barang-barang rongsok, barang bekas. Nah, tapi mereka satu orang itu paling kecil dengan biaya 900.000. Nah, kalau dia dapat guci, dapat keramik, dapat ini kan itu rezeki mereka. Oke. Ya, itu. Akhirnya kan dengan dapat itu kan, kalau kita tidak peduli, minimal kita misal harganya 1 juta kan. Kita ganti 500.000. 500.000, oke. Kan. Bentuk ini kita lah ya, karena mereka juga kan punya upaya untuk bisa dapat. Kedua, sebagai mata pencarian. Nah, saya tidak sependapat. Mereka itu dilarang karena begini, kalau dilarang kan mereka itu akan diam-diam ini dan keluar barang itu. Malahan lebih sayang lagi kan. Kedua, nah sejarah-sejarah penting ada di Sumatera Selatan ini akan hilang nanti kalau nggak ada mereka itu kan. Nah, ada temuan, mereka kasih tahu ini ada temuan ini. Nah, kan kita bisa memprediksi ini sejarah yang ada di Sumatera Selatan ini. Iya. Oke, ini Caknya ada pertanyaan. Ini dari Pak Andi ya, yang ada di Selinca. Dia nanya katanya tadi kan sempat dijelaskan bahwa yang namanya kalau seandainya kepengen menyerahkan tadi atau apa tadi barang-barang koleksi seperti itu kan, dia ini Caknya mungkin punya koleksi ya. Nah, kira-kira ada persyaratan tertentu dah Cak itu. Nah, ini kira-kira Cak Mano ini. Nah, terima kasih Pak Andi. Kalau mau menghibahkan ke museum, tidak ada persyaratan. Pak Andi langsung aja ke museum, nanti Pak Andi dipoto, nanti diberi piagam oleh museum, penghargaan. Kalau dia koleksinya seperti apa? Dan nanti riwayat Pak Andi itu di situ dicatat di museum. Oke. Jadi kalau ketika anak cucu Pak Andi nanti datang ke museum melihat foto Pak Andi nanti. Nah, ini orang tua kami atau kakek kami yang menyerahkan barang ini kepada Museum Negeri Sumatera Selatan. Nah, itu menjadi kebanggaan bagi anak cucu. Nah, ini kalau misalnya nih Kando, kalau ngomong tadi kan Kando kan kita harus ada pendekatan nih kepada para penyelam yang mereka untuk bisa mendapatkan koleksi-koleksi itu gitu kan. Nah,
mereka kan setelah dia lakukan pendekatan, akhirnya mereka mau secara terbuka untuk menyerahkan ibarat kata koleksi-koleksi mereka dengan tadi katakan tadi harus sedikit banyak lah, karena itu kan pencarian, harus ada kompensasi lah sedikit banyak yang kita berikan untuk mereka. Nah mereka ini kan otomatis sudah mendapatkan secara tidak langsung ada ikatan secara secara kekeluargaan lah seperti itu kan dengan museum sendiri. Nah mereka kan pasti punya keluarga, pasti punya anak, ya itu kan. Tadi Kanda juga nyebutkan bahwa siapa yang nyerahkan ini, mereka juga namanya mereka mendapatkan piagam, ya itu kan. Namanya ada di museum seperti itu kan. Nah, apakah dari mereka ini itu dari keluarga mereka, anak cucunya atau mungkin pokoknya diajak datang juga ke museum, akhirnya diperkenalkan dengan museum atau cak mana? Ada enggak kira-kira yang seperti itu kan? Nah, gini, kami dengan teman-teman yang telah menghibahkan museum itu sekarang ini sudah menjadi keluarga. Sudah menjadi keluarga, oke. Artinya begini, kami mendapat hibah dari keluarga Ki Morgan. Ki Morgan, oke. Jadi dia ke Ki Morgan itu kami buat kajian, sudah tuh koleksi-koleksi dari Ki Morgan itu kami pamerkan di situ. Nah dengan keluarga-keluarga dekat Ki Morgan itu dengan kami museum ini selalu saling beri kabar. Terus memberikan kabar, oke. Baik kabar baik maupun kabar buruk, selalu saling ini. Sudah kayak ada anak beranak. Gitu. Dari ini keluarga Ki Morgan nih. Morgan. Yang lain juga. Kayak keluarga Ki Dalamat yang memberikan hibah yang lain juga. Nah, kemarin ada juga yang memberikan hibah dari keluarga Karamajaya yang ada di Kayagung itu. Di Kayagung, oke. Yang memberikan keris ini kan. Nah, dengan museum sudah kayak ini. Sudah kayak keluarga. Artinya mereka kalau datang ke museum melihat lagi. Nah, itulah kelebihan daripada museum yang mereka hibahkan itu, barang-barang itu tidak akan hilang. Nah, tercatat dan dipamerkan langsung. Di depan dibuat ruang pameran hibah. Gitu. Itu kalau untuk pamerannya dewek kan itu ada yang terbuka secara umum maksud Cik Gaya. Misalnya kan kalau misalnya anak kunjungan tiap hari kan selalu buka nih, yaitu kan. Misalnya memang ada yang kalau cak macam kita pameran lukisan itu kan memang dia buka khusus yaitu. Nah, kalau kita dewek di museum ada yang seperti itu, event-event yang seperti itu kan, Dok? Di Museum Negeri Sumatera Selatan ini itu dibuka dari hari Selasa sampai hari Minggu. Dari Selasa sampai Minggu, oke. Mulai jam 8 sampai jam 4 sore. Jam 8 sampai 4 jam sore. Kecuali hari Senin itu ada kunjungan dari jauh yang sudah datang ke Palembang, bisa pakai bis, pakai ini. Nah, kita beri kompensasi supaya mereka bisa melihat koleksi-koleksi yang ada di Museum Negeri. Tapi kalau perorangan untuk hari Senin itu memang tutup libur. Museum itu kan hari Senin. Hari Senin libur, oke. Karena di hari Senin itulah kami mengadakan perawatan. Jadi pas di hari khususnya itu di hari Senin ya. Jadi mengadakan perawatan, konservasi, restorasi, yang mana rusak-rusak, yang mana ini kita perbaiki kan, untuk khusus di hari Senin. Jadi pas di hari Senin artinya tidak buka di Selasa sampai dengan hari Sabtu ya? Sampai dengan Minggu? Minggu ya. Selasa Minggu. Dari jam 8? Sampai jam 4 sore. Sampai jam 4 sore. Nah, jadi kalau misalnya jadi memang bukan artinya harus ada event-event deh, bukan nih kan? Ya, event itu acara pendukung. Acara pendukung. Dan itu biasanya ada tiap bulan kalau dulu. Paling tidak 1 bulan itu 3 kali. 1 bulan 3 kali. Berarti banyak event-event yang dilakukan. Nah, kebetulan kita dapat bantuan publikasi dari kementerian, khususnya dari permuseuman ini. Museum pusat. Jadi museum ini kan dulunya kan mati suri. Nah, dengan mati suri ini jadi orang-orang pusat mempelajari bagaimana supaya museum ini bisa hidup. Alhamdulillah dengan adanya event-event itu museum di seluruh Indonesia ini akhirnya bergeliat dan hidup. Dan hidup, oke. Nah, kan kita kan salah satu mungkin tadi yang dilakukan oleh Museum Sumatera Selatan ya kan, itu adalah dengan adanya event-event seperti itu. Nah, untuk bisa meningkatkan agar tingkat kunjungan itu semakin banyak gitu kan ke museum. Nah, ada dan kan kira-kira
misalnya nih, kan dari sekolah-sekolah nih, karena kan ini kan berkaitan dengan sejarah, Ya. berkaitan dengan edukasi kepada anak-anak dari generasi-generasi, ya dari SD, SMP, SMA itu kan perlu yang namanya, apalagi sekarang nih caknya pelajaran sejarah boleh kata cak mati suri juga cak itu kan kalau ininya kan. Jadi kalau kita bisa mendapatkan nilai-nilai sejarah dalam arti kata pengetahuan sejarah itu kan bisa dengan berkunjung ke museum. Nah, dari pihak sekolah sendiri kan ada enggak kira-kira memang yang menghususkan kalau waktu zaman kan dulu yang menghususkan waktu untuk anak-anaknya diajak nih berkunjung ke museum ya kan. Jadi kami buat beberapa trik. Ya. Trik pertama kami mengadakan kerjasama dengan asosiasi guru sejarah. Asosiasi kota, guru. ya. Jadi guru sejarah itu secara tidak langsung mereka adalah guru sejarah di tempat-tempat sekolah mereka. Nah, kedua kami beri macam istilahnya bonus lah kira-kira kepada anak-anak sekolah. Jadi setiap sekolah-sekolah itu dalam beberapa tahun ini saya lihat itu banyak khususnya dari sekolah-sekolah untuk membuat yang namanya pelajaran sekolah khusus sejarah kan bawa catatan bawa ini. Nah, selanjutnya kami mengadakan ini program-program yang ada kaitan dengan anak sekolah. Jadi contohnya seperti apa tuh kan? Lomba cerdas cermat. Lomba cerdas cermat tadi. Cerdas cermat itu diikuti oleh seluruh anak-anak SMP yang ada di Sumatera Selatan. Nah, dengan ada yang berkunjung museum dengan mempelajari apa adanya koleksi-koleksi museum itu, mereka ketika lomba cerdas cermat nanti mereka bisa mewakili Sumatera Selatan ke ajang nasional. Jadi mereka bisa jawab ya, bisa kan? jawab. Nah, yang kedua, untuk anak-anak tingkat SLTA itu kami wajibkan setiap peserta itu harus mengadakan kunjungan ke museum atau melihat koleksi-koleksi, mempelajari di dalam di dalam lomba nanti mereka akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan daripada dewan juri. Jadi itu sudah langkah-langkah yang sudah diambil selama ini ya itu kan. Jadi artinya untuk para pelajar juga seperti itu. Nah, kalau untuk wong tua dewek kan untuk bisa ngajak anaknya ke museum. Sebenarnya menurut Kanda tuh apa sih yang membuat wong tua tuh lebih milih liburan anak-anak ke hal-hal yang lebih bukan lebih ke sejarah seperti itu, tetapi lebih kepada mungkin tempat-tempat objek-objek wisata yang cuma sifatnya untuk fun-fun bae. Nah, gini. Ini siapa nih Kando? Jadi di Palembang ini kan masyarakat haus hiburan. Haus hiburan, betul. Jadi begini, kami mensiasati untuk ibu-ibu yang ibu-ibu khusus ibu-ibu kan, khusus anak remaja. Nah, di museum itu kami buat ini ada spot-spot foto yang menarik. Misalnya ada kayak pertempuran di Sungai Musi, kayak ada rumah-rumah adat, nah, ada tempat-tempat banyak spot-spot foto yang rumah limas. Nah, disitulah mereka bisa berfoto. Awal gitu. Nah, awalnya mereka tuh berfoto-foto dulu. Nah, ketika sudah berfoto mereka melihat kan dan tertarik apa ada di dalam koleksi ini kan. Nah, lama-lama mereka menyenangi. Nah, itulah awal daripada macam ini. Salah satunya kita di Bukit Seguntang. Yeah. Nah, Bukit Seguntang itu kita cuma tahu Bukit Seguntang itu tempat keramat. Tempat keramat, iya. Memang kita tahu. Sebenarnya di Bukit Seguntang itulah ulunya Melayu. Nah, mengapa dikatakan ulu Melayu? Nah, ketika pada zaman setelah Sriwijaya runtuh, itu namanya ada Parameswara. Parameswara itu ada beberapa versi cerita. Itu karena tidak mau tunduk dengan Majapahit, dia dengan pasukannya mengungsi. Sampailah ke Pulau Bintan. Nah, di Pulau Bintan mereka masih dikejar. Nah, akhirnya mereka pindah ke Temasek. Temasek itu sekarang Singapura. Oke. Nah, di situ Parameswara itu membunuh Raja Keling.
Nah, dengan membunuh Raja Keling itu selalu diserang oleh orang-orang Keling kan. Akhirnya dia Kenapa ramai Raja Keling? Apa karena memang daerah sebutan namanya saja? tidak, memang orang-orang Keling semua, orang hitam. Oh, Agak hitam, orang apa kayak turunan apa? Afrika. Tidak, yang macam orang apa namanya? India yang agak hitam-hitam itu kan. Oh, orang Keling. oke. Nah, itu kan. Nah, jadi ketika dia membunuh Raja Keling itu sering diserang terus di Temasek itu sekarang nama Singapura, oke. Akhirnya untuk mengamankan diri supaya ini dia pergilah ke Semenanjung Melaka. Nah, di Semenanjung Melaka itu para Meswara itu mempersuntik anak raja kecil, tapi raja itu sudah memeluk agama Islam. Nah, akhirnya para Meswara itu karena agama Hindu atau Buddha saya kurang tahu, mungkin Hindu atau Buddha, akhirnya dia memeluk agama Islam. Jadi dia berubah nama jadi Mugat Iskandar Shah atau Iskandar Shah. Nah, dari situlah orang-orang Melayu yang ada di Nusantara ini maupun ada di Asia Tenggara itu berasal dari situ. Nah, dari situlah anak turun dari Mugat Iskandar Shah turun ke Patani, turun ke Aceh, turun ke Medan, turun ke apa namanya? Ke Kalimantan, turun ke Filipina, dan turun ke Palembang lagi. Nah, itulah akhirnya namanya Ulu Melayu. Nah, yang membawa. Jadi setiap tahun orang-orang dari Malaysia, Singapura itu berziarah ke Bukit Sekuntang. Berziarah ke Bukit Sekuntang. Untuk mereka memperingati bahwa asal usul nenek moyang mereka dari Bukit Sekuntang. Dari Bukit Sekuntang. Oke. Tapi banyak versi itu Pak ini. Oke. Jadi banyak versi. Ini versi yang saya baca kan. Iya. Nah, silakan nanti ada versi lain. Yang kita perdebatkan, silakan. Nah, Bukit Sekuntang itu ada apa namanya? Segentar alam. Iya, segentar alam. Nah, segentar alam ini hidup pada zaman Aryo Damar. Nah, jadi pada saat itu Aryo Damar diperintahkan oleh Brawijaya V ke Palembang karena segentar alam itu tidak mau bayar peti lagi dengan Majapahit. Nah, jadi Aryo Damar itu diperintahkan ke Palembang bukan menjadi adipati, bukan, menjadi Sabandar. Sabandar di Sungai Tatang. Nah, segentar alam itu rupanya bukan namanya segentar alam, itu julukan apa namanya, ininya gelar. Okay. Nah, jadi segentar alam itu namanya adalah Raja Mukni. Raja Palembang, Raja Kecil Palembang pada saat itu namanya Raja Mukni. Nah, segentar alam dengan Raden Patah ini, dengan Aryo Damar ini diislamkan oleh Sunan Ampel. Nah, Sunan Ampel itu dari Samudra Pasai mampir ke Palembang, dia membawa Islam dan kebetulan Aryo Damar ini saudara sepupunya dari Sunan Ampel. Okay. Nah, jadi diislamkan, sekitar alam diislamkan. Nah, sempat dia ke Bedamaran, akhirnya kembali lagi ke Jawa Timur. Jadi ini mimpin jadi Sunan di Jawa Timur. Nah, tadi kan sempat disinggung sedikit bahwa ada kerjasama dengan guru-guru sejarah, yaitu kan agar untuk meningkatkan minat daripada anak-anak muda, terusnya pelajar untuk bisa berkunjung ke museum. Gitu. Nah, kira-kira ke depan ini masih adakah kerjasama seperti itu? Dan mungkin misalnya bentuk kerjasamanya adalah kan kalau kita pengen melestarikan bahasa daerah misalnya kan Doy, itu kan misalnya kita berharap adanya muatan lokal. Mulok bahasa daerah misalnya itu kan. Nah, kalau untuk meningkatkan minat daripada budak-budak muda ini bahwa belajar sejarah bukan cuma sekedar di buku nih. Di buku kita tahu nih misalnya senjata ini. Tapi kalau kita ke museum, selain kita kalau di buku kan cuma jingok di buku gambarnya. Tapi kalau di museum kan kita jingok barangnya itu Nah, kira-kira ada enggak kerjasama dengan guru-guru sejarah tersebut yang agak berkesinambungan lah, entah sebulan sekali mereka akhirnya berkunjung belajar sejarah secara langsung di museum dan melihat tentunya peninggalan-peninggalan sejarah tersebut. Kira-kira ada enggak seperti itu kan? Nah, kebetulan guru sejarah ini kan Asosiasi Guru Sejarah Sumatera Selatan ini. Iya. Itu adalah mitra kami, mitra dari museum. Nah, jadi ketika saya masih kepala museum, saya tekankan guru-guru sejarah itu untuk selalu mengajak siswa-siswa
di sekolah mereka, paling tidak secara bergiliran, secara bersenambung datang ke museum. Mereka mencatat ini, melihat itu, atau dapat tugas misalnya dapat kan, tugas seperti itu kan. dari guru-guru mereka kan. Alhamdulillah. Artinya sebagian besar guru-guru itu sudah mengajak anak-anak sekolah itu ke museum secara ini membuat tugas, membuat ini, itu mereka ini. Nah, kadang-kadang saya lihat anak-anak sekolah itu menghadap saya, bertanya langsung ke saya. Tanya langsung. Bertanya langsung. Saya mau ketemu Pak Museum katanya. Bagian tahunian Pak aja itu. Nah, dia bertanya, oke, saya silakan. Nah, pada saat itu kan, ya, akhirnya mereka puas. Oke, karena langsung bertanya dengan sumbernya aja itu kan. Oke, baik. Nah, ini tidak terasa Kando, kita sudah ada di penghujung kebersamaan lah, sudah 1 jam tidak terasa kita ngobrol ini, dan luar biasa. Dan tentunya kita berharapkan dari obrolan kita ini, kita mengharapkan agar yang namanya museum itu bisa menjadi destinasi sejarah yang akan diminati gitu. Nah, jadi bukan cuma sekedar Cak Uji Kando tadi ya po, sesuatu yang bikin merinding gitu kan, bikin ini ngeri gitu kan, dan akan diminati tentunya oleh para generasi muda, sehingga mereka bisa menambah pengetahuan, edukasi dan informasi dari museum itu dewe, karena memang museum itu dewe yang menyimpan potongan-potongan sejarah tersebut seperti itu. Nah, mungkin sebagai closing statement, apa yang menjadi pesan Kando tentunya terhadap generasi muda dan juga mungkin terhadap masyarakat secara meluas lah, untuk bisa mencintai museum dan menjadikan museum sebagai destinasi sejarah yang tidak akan lekang oleh masa. Ya, terima kasih. Museum ini kalau dilihat, dipandang sebelah mata, memang sangat menakutkan. Kedua, orang-orang bekerja di museum ini kadang-kadang dianggap sepele, karena kita ini instansi pemerintah. Nah, di museum itu orang-orang harus benar-benar mereka mempunyai jiwa pengabdian yang tinggi di museum, karena di museum itulah kita benar-benar ada pengabdian. Karena satu, kita merawat barang-barang peninggalan sejarah. Kedua, kita harus punya integritas. Karena begini, kalau kita tidak punya integritas di museum, barang-barang peninggalan sejarah yang tidak ternilai harganya itu, kita bisa diiming-iming oleh pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan barang tersebut, atau membuat replikanya. Kita diberi suatu janji-janji yang muluk-muluk, akhirnya kita tergiur. Nah, itulah kita harus benar-benar mempunyai integritas, karena jadi heart to heart seperti yang Anda sebutkan tadi. Jadi museum itu kalau tidak punya integritas, akhirnya akan hilang. Kedua, akan diambil oleh negara lain. Nah, selanjutnya kepada adik-adik, anak-anak, memang sekarang ini kita untuk membaca itu memang masih agak males. Tapi syukur alhamdulillah kalau ke museum kita melihat langsung barang-barang peninggalan sejarah. Nah, mudah-mudahan nanti di museum, kawan-kawan di museum bisa memberikan edukasi yang bagus kepada anak-anak sekolah, dan guru-guru pembimbing itu jangan sungkan-sungkan tanyakan kalau tidak tahu ini apa, bagaimana ceritanya, bagaimana sejarahnya. Nah, jangan anak-anak itu diajak ngonjor aja. Nah, ajak ngonjor ini kan bingung dia, apa ini kan. Nah, tapi kalau kita ceritakan ini umpamanya gua harimau, apa cerita gua harimau itu, ini perahu, ini apa perahu itu, Pulau Muarau macam mana ceritanya, Sriwijaya bagaimana, Palembang bagaimana, Sanjak bagaimana ceritanya, itu kan banyak itu di museum. Nah, selanjutnya kepada orang-orang tua, ajaklah anak-anak ke museum. Apalagi ini lagi musim liburan sekolah. Iya, apalagi liburan. Artinya museum itu tempat destinasi yang sangat murah. Karena kardusnya cuma 2.000. Cuma 2.000 perak. Cuma 2.000 perak. Kedua, kadang-kadang minta gratis. Oke, dinjok gratis. Yang penting dia berkunjung. Dia berkunjung. Itulah kami di museum itulah. Umpamanya sudah kalau
Nggak usah bayar apa-apa, nggak perlu kan. Uh-uh. Yang penting edukasi anak-anak itu mereka paham tentang museum. Tentang museum. oke. Alhamdulillah Museum Negeri Sumatera Selatan sekarang ini tempat destinasi andalan karena orang ke Palembang yang tempat destinasi yang siap itu adalah museum. Museum, Ya, oke. alhamdulillah. Oke, baik kalau itu. Baik, Kando, terima kasih tentunya untuk kehadirannya di kesempatan siang hari ini dalam perbincangan kita di siaran budaya Belajar Sumba. Ya. Apa yang disampaikan tentunya ini bisa menjadi inspirasi, menjadi edukasi, dan juga menjadi semangat spirit baru agar museum ini bisa tidak lekang oleh waktu dan menjadi destinasi wisata yang dicari. Ya, jadi bukan cuma sekedar objek-objek wisata tetapi destinasi sejarah yang dicari oleh tentunya para masyarakat ya, yang akan terus mencari nilai-nilai sejarah ya, seperti itu. Oke, Bupati Bijak ngatur ke Kando, tak ada gading yang tak retak. Tak ada manusia yang tanpa kesalahan. Jikalau pedang lukai tubuh, pastikan ada harapan sembuh. Namun jikalau lidah lukai hati, kemanakah gerangan obat hendak dicari. Kita cukup sampai di sini dulu. Tentunya acara siaran budaya Belajar Sumba kita untuk seluruh pendengar yang ada di Belajar Sumba. Terima kasih banyak. Kita akhiri dengan bubur sum-sum dimakan pakai kuah pakai sebatu. Kita akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hingga di sini siaran budaya Belajar Sumba. Sampai jumpa. Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Nuansa budaya